Hadirin sekalian jemaah salat subuh, seluruhnya tanpa kecuali, semoga kita semua senantiasa berada dalam rahmat, ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhubung dengan tayangan ini dimanapun berada, kita doakan semoga senantiasa dijaga keimanan dan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga yang belum beriman mampu bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, mengingatkan apa yang dibacakan oleh imam tadi dengan bacaan yang sangat baik dan indah. Tadi dibacakan surah ke-34, surah Sabah, ayat 34 sampai dengan ayat 41, 2 rakaat. Ada 3 hal pokok yang penting dicatat di rangkaian ayat ini. Pertama adalah konsistensi para penyeru kebaikan, para pengajak ke jalan Allah, para pencerah pada kemuliaan yang diwariskan dari para nabi dan rasul, khususnya di era kita tentunya nabi kita yang termulia Nabi Muhammad SAW. Konsistensi ini diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, baik itu kepada para rasul pun demikian para penerusnya dari kalangan ulama, asatidzah, dengan gelar-gelar yang berbeda tentunya di setiap tempat. Di sini ada habaib misalnya, kiai dan sebagainya, ustaz, agar konsisten dalam berdakwah itu sesuai dengan rambu-rambu yang telah Allah tetapkan dan tidak tunduk pada nilai-nilai materi keduniaan. Itu poinnya. Jadi pengajak pada jalan Allah itu posisinya tinggi, jangan menghamba kepada aspek materi dunia, karena akan ditemukan golongan yang kedua. Nah, ini bagian keduanya, ditemukan orang-orang yang oleh Allah diuji dengan limpahan harta agar ia mampu beramal dengannya. Jadi kalau merasakan ada keluasan harta, itu peluang amal, karena boleh jadi dari kesibukan mencari harta itu belum sempat banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Sementara orang lain yang dinilai hartanya cukup, atau bahkan sementara orang menyebutnya kurang, sudah khatam bahkan hafal Al-Quran 30 juz, bahkan dengan beraneka riwayatnya. Boleh jadi mereka ada yang sudah konsisten qiyamul lail, tahajud. Ada sebagian orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan peluang amalnya lewat harta. Nah, harta itu kata Allah, kalau tidak diolah untuk mendekat kepada Allah, tidak bernilai apapun. Baik itu memiliki banyak keluarga, anak keturunan sukses-sukses, tapi kalau tidak diolah untuk mendekat kepada Allah, maka tidak ada nilai yang menjadikan ia punya bekal baik saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan jadikan harta itu sebagai penakluk para dai. Jangan karena merasa diberikan harta sebagai ujian untuk mendekat kepada Allah cukup melimpah, lalu bisa memperlakukan ulama, para dai sesuai dengan kondisi hartanya. Minta fatwa sesuai keinginan, memperlakukan dengan tidak hormat, ya, secara adab di bawah itu misalnya. Dai-nya jangan dikuasai oleh materi, yang dititipi harta pun jangan merasa tinggi dengan itu, lantas menurunkan hormatnya kepada para ulama. Dan yang terakhir, jangan sampai mendapatkan harta dengan cara yang tidak dibenarkan, seperti ikut-ikutan pesugihan misalnya. Karena nanti di ayat ke-41, 40 sampai 41, malaikat dikonfrontasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah orang-orang ini dulu menyembahmu atau meminta kepadamu untuk mendapatkan kelapangan dunia itu? Kata malaikat, kami bersaksi subhanaka ya Allah, maha suci engkau. Nah, Allah sudah maha tahu. Tapi ini, konfrontasi ini adalah jalur yang diberikan pencerahan kepada kita untuk menampilkan bukti yang langsung keluar dari lisan. Ini metode biasa di Al-Quran, dan ini nanti di mahkamah juga sebagai fitrah kemanusiaan digunakan. Hakim kadang sudah tahu, ini arahnya ke sini, buktinya ini. Cuman terdakwanya dikonfirmasikan supaya keluar langsung dari pengakuan lisannya. Allah tahu, iblis itu menyimpang. Karena itu di ayat ke-34 surah Al-Baqarah, sudah disampaikan sebelum dikatakan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu nggak mau hormat kepada Adam itu karena sombong.
Hanya nanti itu dibuktikan supaya iblisnya nggak ngeles. Enggak kok, saya nggak sombong ya Allah. Kan? Maka dikeluarkan lewat lisannya, diabadikan di surah ke-7 Al-A'raf ayat 11 sampai 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kenapa engkau tidak mau sujud hormat ke Adam saat aku perintahkan? Bukan sujudnya yang penting, bukan hormatnya, tapi ini perintahku, kata Allah. Keluarlah di lisannya, saya lebih hebat dari Adam. Engkau ciptakan saya diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Gak level yang tinggi itu merendah kepada yang rendah. Nah ini keluar di lisannya. Nah, malaikat juga demikian, dikonfirmasi. Apa mereka menyembahmu, menuhankanmu? Subhanaka ya Allah. Ya Allah, engkau yang Tuhan, engkau yang maha suci dari segala hal yang dipersekutukan. Sungguh mereka bukan meminta kepadaku, tapi menjadikan jin sebagai tumpuannya. Jadi pesugihan harta itu pada akhirnya kembali kepada perilaku jin yang menyimpang. Nah, jadi ini pengingatnya di surah yang tadi dibacakan. Silahkan mencari rezeki seluas-luasnya, sekaya-kayanya, sekaya-kaya banget deh. Nah, sekaya-kaya banget, dan gunakan itu sebagai peluang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah peran yang kita bisa dapatkan dari pesan-pesan ayat yang dibacakan imam tadi. Jadi kalau kita mengerti isinya, menambah kehusyuan dalam sholat kita, dan mendapatkan petunjuk dari situ. Begitu keluar sholat berjamaah itu, kita dapat sesuatu. Makanya jangan diduga para imam itu ya kadang membaca apa yang telah ia siapkan sebelumnya. Di tengah-tengah kita sedang menunaikan sholat bisa berubah tuh ayatnya. Kadang-kadang demikian. Dan biasanya Nabi sebelum sholat itu suka melihatkan ke belakang itu. Siapa yang ikut sholat di belakang? Bukan cuma melihat lantas berbalik, istaqimu, rapatkan, luruskan, tidak. Imam diminta melihat siapa yang ikut sholat. Adakah orang yang mampir, yang transit, bukan mukim, sehingga dia terburu-buru, maka dia petakan bacaan apa yang harus dibacakan supaya tidak memperlambat jalur keberangkatannya. Oh, sedang di bandara transit baca Al-Baqarah, ketinggalan pesawat ya. Ada lagi yang nggak kuat lama, begitu lihat ke belakang, oh ini wajahnya wajah kul-kul semua nih, ya. Kan dibacakan yang pendek-pendek yang sesuai, ya. Nah itu diantara hal yang mungkin bisa mendapatkan nilai kebaikan. Kalau imamnya makin wara, makin takwa, makin kuat, nanti Allah berikan farasatul mu'min haqqa. Kadang-kadang melihat wajah-wajah itu, Allah berikan petunjuk. Wah ini ada orang gelisah, ada orang yang nyaman, macam-macam. Nanti menggabungkan surat-surat yang sesuai dengan keadaan hatinya. Disitulah syifa turun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadi pulang-pulang mendengar ayat itu nanti dia bisa menangis, bisa tenang, pulang-pulang nyaman. Lalu berdoanya khusyuk. Ketika khusyuk itulah solusi datang. Ya, itulah keistimewaan Al-Qur'an dari mukjizat yang Allah telah tetapkan jika memang kita berinteraksi dengan ikhlas. Kita lanjutkan bahasan kita masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Sebelum kita memulai tentunya kita juga memohon kepada Allah semoga beliau muallif senantiasa diberikan tambahan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberkahan dari ilmu yang kita akan pelajari juga menghadirkan percikannya untuk kita semua. Masih dalam pembahasan keutamaan belajar, menjadi pembelajar dan menjadi pengajar. Kita masih di halaman ke-16 di paragraf sekarang yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala al-Qadhi Husain fi awal ta'liqatihi annahu ruwiya 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ahabba al-'ilma wal 'ulama lam tuktab 'alaihi khati'atuhu ayyam hayatihi. Wa naqala al-Qadhi Husain, dan al-Qadhi Husain mengutip fi awwali ta'liqatihi, dalam muqaddimah atau pembukaan ta'liqatnya. Di bulan lalu telah saya tunjukkan. Jadi saya tuh metodenya begini, kalau membaca satu kitab itu mengutip, saya cari kutipannya untuk memastikan ya, dan nanti mentarjih. Kalau ada hadis ditarjih. Tarjih itu dilihat kualitasnya, dipahami isinya, baru pemahamannya menjadi komprehensif. Ini telah saya kopikan di pertemuan lalu, seperti ini judul kitabnya, Ta'liqat nih. Ya, Al-Qadhi Husain ini punya At-Ta'liqat. Ta'liqat itu komentar atau syarah ringan. Ya, jadi ini komentar syarah ringan, mukhtasarnya Al-Muzani. Jadi ada imam namanya Ismail bin Yahya Al-Muzani. Beliau ini diantara
murid-murid unggulan Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i berkomentar kepada beliau yang sangat serius belajar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Bukan hanya mendengar, mencatat, menyimak, menjadi yang terdepan, giat. Sampai disebut oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, "Hadza nasiru madhhabi." Jadi kalau Anda buka kitabnya, ya, Mukhtasar Al-Muzani, itu disebutkan di situ di komentar pertamanya dalam pembukaannya, ya, "Hadza nasiru madhhabi." Ini adalah penolong atau penerus dari berbagai macam pendapatku, dari madhabku. Pendapat yang dimaksudkan di madhab ini tentu mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah terangkan manhaj dengan madhab, kan? Pernah, ya? Ya, jadi semua bentuk ibadah yang diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu singkatnya disebut dengan manhaj namanya. At-tariqul wadih, jalan yang terang, yang jelas menuju Allah. Bagaimana kita menyembah Allah? Ikut Nabi. Makanya syahadatnya itu terikat dengan dua bagian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah itu dua komitmen. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, dua komitmen. Komitmen pertama hanya menuhankan Allah. Komitmen yang kedua adalah membuktikan kebertuhanan kita kepada Allah dengan menyembahnya. Apa buktinya seseorang bertuhan Allah? Buktinya dia ibadah kepada Allah. Kalau nggak ibadah, kan pembuktian klaimnya tidak ada. Nah, ini yang dimaksud Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu, aku tegaskan padamu, akulah Allah. La ilaha illa ana, komitmen satu. Ya, nggak ada Tuhan, kata Allah, yang layak dipertuhankan kecuali aku. Jadi ketika Anda mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kandungan pertama la ilaha illa ana, kata Allah, nggak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, buktikan kalimat itu di lisanmu itu sampai ke hatimu dengan menyembahku. Fa'budni. Nah, apa contohnya ya Allah? Bagaimana caranya? Wa aqimis sholata lidzikri. Aku turunkan perintah salat sebagai pembuktian iman. Karena itu dalam Al-Quran salat itu disebut juga dengan iman. Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Orang-orang yang menunaikan salat dengan imannya itu disebut oleh Allah salat itu imannya. Karena itu Nabi mengatakan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus salat. Orang-orang yang sudah beriman dengan yang belum beriman kelihatan dari salatnya, kata Nabi. Kalau dia salat ada pembuktian di imannya. Kalau dia tidak menunaikan salat, belum benar syahadatnya. Nah, sekarang cara menunaikan salatnya bagaimana? Kan tidak bisa sembarangan. Hah? Kalau nggak dijelaskan beda-beda nanti. Ada ngadap ke barat, ke timur, ke selatan. Ya. Ada yang subuhnya 2 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, gitu. Ya kan? Nah, harus dijelaskan, harus ada contohnya. Maka diutuslah Rasulullah SAW, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjelaskan begini cara salat yang benar. Maka turunlah Quran misalnya surah ke-33 Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Contoh lagi Quran surah ketiga misalnya Ali Imran. Ya. Kalau kita masuk di ayat ke-31 itu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, viralkan Muhammad SAW, katakan, sebarkan, infokan, jika memang hamba-hambaku benar menyembahku, benar mencintaiku, buktikan penyembahan itu, buktikan cinta itu dengan mengikuti engkau. Aku tugaskan engkau menjelaskan dan menuntun mereka. Karena itu, ketika kita menunaikan sholat, kita mengikuti bagaimana Nabi menyontohkan cara sholat itu. Maka misalnya dilacak dalam keterangan hadis. Kalau ayat kan di Quran, kalau hadis di kitab-kitab hadis. Kita cek misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 393 itu. Ya, ketika riwayatnya dari Abu Hurairah, perannya ada dari sahabat Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Ya, ketika Nabi sedang sholat di Masjid An-Nabawi, tiba-tiba datang seorang lelaki, yaitu Khalad bin Rafi Az-Zuraiqi. Masuk dia, sholat di sisi yang lain. Ketika itu selesai sholat, sallama yaminan wa syamala, fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang kepada Nabi, faqala, assalamualaikum ya Rasulullah. Dia berkata, assalamualaikum ya Rasulullah. Kata Nabi, alaikassalam wa rahmatullah, irji' salli fa innaka lam tusalli. Waalaikumsalam warahmatullah, jawab dulu. Ya. Kemudian kata Nabi, salat lagi ya, karena engkau tadi belum salat. Jadi kalau ada orang salah mengucapkan salam, jangan dikomentar barusan salah tuh, jawab dulu salamnya. Ya. Jawab dulu, waalaikumsalam warahmatullah, salat lagi ya.
Tadi engkau belum sholat. Fa'ada sholatahu thalatha marat, sampai dia mengulang 3 kali dengan perilaku yang sama. Kata Nabi, kau belum sholat lagi. Ini bahasa halus sekali. Ada yang salah tuh, perbaiki gitu ya. Cuman nggak langsung. Inilah indahnya akhlak Nabi. Seorang Nabi, Rasul dekat dengan Allah, dijamin surga, perilakunya mulia, wa kana khuluquhul Quran, akhlaknya adalah isi Al-Quran semua. Ada umatnya yang salah, nggak langsung dipersalahkan. Ulang lagi ya. Ya, nah, kita umat Nabi harus mencontoh itu. Kan bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas gitu kan. Nggak ada pujian di Quran, salah ente. Masya Allah. Ya. Nah, pada yang ketiga, baru sadar pada yang ketiga tuh. Setelah 3 kali baru sadar, oh iya Nabi ingin mencontohkan, ngajarin nih. Ya Rasulullah, ma uhsinu ghairah, alimni. Ya Rasulullah, saya nggak bisa lebih baik daripada yang ini yang udah dikerjain nih. Tolong ajarkan padaku bagaimana sholat yang benar. Maka diajarkan oleh Nabi dari sejak mulai wudu sampai menghadap kiblat sampai takbir. Idza qumta ila shalah asbighil wudu, tsumma istaqbilil qiblah. Kalau engkau ingin salatnya sempurna, wudunya mesti sempurna. Diajarin tuh. Menghadap ke arah kiblat diajarin, lalu takbir sampai dengan diajarkan ke salamnya. Itu contoh. Nah, contoh inilah diikat dalam kalimat wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jangan sampai syahadatnya benar, salatnya nggak benar. Ikuti. Nanti Nabi mengajarkan. Nah, pengajaran Nabi ini disebut manhaj namanya. Ada pengajaran Nabi yang bisa diketahui dan diamalkan oleh semua umatnya tanpa perbedaan, karena semua bisa melakukan. Contoh, saat bertakbir kan di Sunan Abu Daud kita mengucapkan Allahu Akbar kan? Fayaqulu Allahu Akbar. Semua bisa. Karena itu tidak ada ragam perbedaan di situ. Tidak ada alternatif. Gak ada orang sholat mengucapkan Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahul Malik. Walaupun nama Allah itu ada banyak, Al-Asma'ul Husna. Tapi yang dibaca apa? Allahu Akbar. Tapi mulai masuk Al-Fatihah, ya, mulai masuk Al-Fatihah, orang Arab itu juga nggak bisa mengucapkan bahasa dengan satu cara yang sama. Di Arab itu dialeknya juga banyak. Dialek itu dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Kadang-kadang secara geografis itu mempengaruhi cara seseorang bicara di ilmu aswat. Ya, di ilmu aswat itu ada kaidah itu. Misal di Indonesia tuh ada orang yang nyebut sepeda, ada orang yang nyebut sepeda. Ya kan? Bendanya sama kan? Yang tinggal dekat pantai dengan yang tinggal dekat pegunungan, cara bicaranya beda. Nggak sama. Di Arab juga begitu. Ada yang bisa A, ada yang nggak mampu A, bisanya E. Karena itu wadduha bisa dibaca wadduhe. Ada yang bisa sin, ada yang nggak bisa sin, biasanya sod saja. Ya, sin, sod, sin, sod. Uktubul ilma walau bis sin, uktubul ilma walau bis sod. Sin. Karena itu ihdinas siratal mustaqim bisa dibaca sin, bisa dibaca pakai sod. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Bahkan zai, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jadi di situ ada perbedaan, nggak bisa dipaksa. Maka diturunkanlah kemudian itu untuk dipilih. Nah, turunan pilihan itu ketika kita memilih salah satu, ma dhahaba ilaihi, apa yang cenderung untuk diambil yang memudahkan kita mempraktekkan ibadah, ma dhahaba ilaihi disingkat menjadi madhab namanya. Madhab. Bahkan nanti para ulama-ulama kita itu ketika menerima informasi dari generasi sebelumnya tersambung ke Nabi, semua dapat. Semua dapat. Kayak bismillahirrahmanirrahim kurang lebih ada 70 hadis. Cara bacanya ada 4. Ada dijaharkan, bismillahirrahmanirrahim, kayak tadi tuh. Ada yang silent sir, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah silent, jangan ditempelin ke mic, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jahar namanya. Ya, jangan pengen ngasih tahu orang saya silent padahal jahar gitu kan. Nah, kalau silent itu dirinya sendiri yang mendengar. Walaupun mungkin kebaca atau terdengar sensitivitas mic, tidak ada masalah. Tapi jangan kemudian ditempelkan untuk orang tahu saya silent. Yang ketiga nggak dibaca sama sekali. Yang keempat baca jahar rakaat pertama, subuh tadi baca jahar misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat keduanya nggak dibaca sama sekali. Boleh, ada 4 pilihan. Nah, yang 4-4-nya itu disebut manhaj namanya. Kalau memilih salah satu, karena kan nggak mungkin baca semuanya. Imam tadi sebagus-bagusnya nggak akan bisa baca 4-4 jadi praktekkan dalam sholat. Bingung makmumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak dibaca sama sekali. Dia harus pilih salah satu. Nah, ketika memilih itulah disebut dengan apa? Madhab. Nanti
dari rangkaian yang menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat, diwariskan pada tabi'in, mereka menerima asalnya lewat hafalan. Hafalannya kuat sekali. Dibacakan langsung ingat, diajarkan kembali. Ada ulama yang tahu generasi setelah mereka itu mungkin ingatannya nggak sama dengan yang dulu. Ya ciri-ciri wajahnya seperti inilah gitu ya. Nah, jadi butuh penguat lewat tulisan. Karena itulah nanti ada imam-imam yang istimewa, selain mereka mengingat, mereka menulis. Bintangnya ada 4. Ya, Imam Abu Hanifah An-Nu'man yang wafat tahun 150 Hijrah. Imam Malik Al-Madani, ya, Imam Malik itu Malik bin Anas itu Al-Madani lahir di tahun 93 atau 94 Hijrah. Kemudian Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah wafat, Imam Syafi'i lahir. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal tahun 164 Hijrah, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, dari kodifikasi pengumpulan karya mereka itu diteruskan, diajarkan. Salah satu yang menerima ajaran itu nanti murid-muridnya. Misalnya Abu Hanifah punya murid Imam Muhammad dan Abu Yusuf. Ya, Imam Malik juga nanti punya murid, Imam Syafi'i punya murid. Di antara murid Imam Syafi'i itu adalah Imam Al-Muzani, Ismail bin Yahya Al-Muzani Al-Misri. Ya, itulah yang mengumpulkan di antara pokok-pokok ajaran beliau yang tersambung ke jalur Nabi lewat Al-Imam Asy-Syafi'i, menuliskan ikhtisar. Jadi kalau Anda ingin belajar cepat fikihnya Imam Syafi'i supaya tahu jalur ke Nabi lewat Imam Syafi'i secara ringkas, nggak panjang-panjang misalnya, maka carilah kitab itu, namanya Mukhtasar Al-Muzani. Jelas? Dan di muqaddimahnya bagus sekali. Itu Allahu Akbar tawadhu'nya. Ikhtasartu hadza min ilmi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Saya pun kalau merangkum ini bukan karena keutamaanku bisa merangkum. Aku cuma menampilkan saja ilmunya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal itu imam besar Al-Muzani juga. Tak seperti itulah ulama. Jadi ulama kalau ketemu ulama lain mengunggulkan yang lain, mengistimewakan yang lain. Ya, Imam Malik kedatangan Imam Syafi'i, memuji Imam Syafi'i, Imam Syafi'i memuji Imam Ahmad bin Hanbal. Itu saling kemudian mengangkat, saling memuliakan, saling merekomendasikan. Ada yang ngaji ke Imam Malik ke Madinah. Saat mengaji, kelihatan nih ada di antara muridnya yang senang dengan logika, dengan pendapat. Kata Imam Malik, kalau kamu ingin kembangkan itu ke Imam Abu Hanifah saja sana. Karena di sini kebanyakannya pakai riwayat, kata itu. Jadi begitulah mengajarkannya. Ya, saya mengajar sekarang misalnya. Anda pengen belajar sirah, saya rekomendasikan. Ayo belajar ke Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Anda belajar hadis, tafsir, belajar ke Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Cari. Tadi di sini di Al-Azhar disebutkan kan? Ada Ustadz Fulan misalnya ngajar hari A, hari B, hari C. Dilihat apa kepakaran di bidangnya, materinya apa. Nanti di Al-Ihsan apa, di As-Salam apa. Ya, dicek semuanya tuh. Nah, itulah yang kemudian menjadikan kita mendapatkan banyak manfaat. Jadi jangan saling mencegah para ustadz juga. Jangan ngaji ke sana tuh, ntar kamu tersesat tuh. Ya. Ntar kamu goyah lagi gitu kan? Tidak. Biarkan mendapatkan kenikmatan, biarkan bisa memilih. Kan tidak dihisab dengan amalan orang lain kan? Nah, itulah ya Al-Imam Al-Muzani. Jadi saya ingin Anda ngaji itu tahu dari mana referensinya, tahu kemudian kutipannya di mana. Itulah Al-Imam Al-Muzani Al-Misri. Nah, dari mukhtasar beliau ditaklik. Dikasih komentar, dijelaskan lagi supaya mudah untuk dipahami. Ya, kadang-kadang kalau mukhtasar kan ringkas kan? Orang kalau belajar dari ringkasan belum tentu paham isinya. Ya. Saya pernah menemukan ada yang menyimpulkan hukum dari Sahih Muslim. Ini ada di Sahih Muslim nih. Saya pikir nggak begini gitu kan. Begitu kita cek lagi ternyata yang dia baca ikhtisarnya. Jadi ada mukhtasar Sahih Muslim. Ya, ada yang Sahih Muslimnya. Nah, Sahih Muslimnya aja udah disyarah oleh Imam Nawawi 9 jilid. Anda bayangkan. Ini cuma ngaji 1 jilid. Ya, nah 1 jilid itu saja itu diikhtisar lagi. Kan di Sahih Muslim itu begini. Jadi kalau ada dalam satu bab itu pembahasannya, kalau ada hadis-hadis yang berkorelasi, berkesesuaian, dicantumkan tuh semua riwayat yang ditemukan Imam Muslim. Disebutkan satu, nanti yang kedua kasih bintang 1, yang ketiga kasih bintang 2, dan saling melengkapi. Ya, contoh nanti musimnya Idul Adha tuh. Itu larangan potong kuku itu untuk manusianya atau hewannya. Ya, kalau ngajinya cuma baca satu hadis yang bagian atas, itu barangkali akan disimpulkan hewannya. Ya, bagaimana motong kuku sapi baru dipegang sudah ditendang. Tapi kalau ngajinya ke bawah dibaca, sampai ke bagian bawahnya ditemukan asbabul wurudnya, ternyata ya sedang kumpul-kumpul sebagian sahabat itu, ya kumpul-kumpul di mana? Di hammam menjelang Idul Adha. Ya sedang bersih-bersih, ada sebagian mereka yang potong kuku. Yang satu mengatakan kayaknya nggak begini deh gitu kan. Sunnahnya nggak begini, dikonfirmasikanlah kemudian kepada yang memahami riwayatnya. Maka disampaikan riwayatnya, ini bagian sunnah Nabi yang hilang.
idza ahalla ya hilal dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min adharihi syai'a wa sya'rihi syai'a. Yang dimaksudkan itu kata periwayat di sini disampaikan, yang dimaksudkan adalah nomor hadis 1977 di Sahih Muslim. Ya, itu adalah kuku manusianya bukan hewannya katanya. Dari riwayat ini kalau baca sampai ke 3 bagian ke bawahnya. Ya, kalau ikhtilaf itu ringan, tapi kalau kita sempurnakan ke 3 bagian ini kita temukan apa yang dimaksudkan di sini. Kalau pendapat ini arahnya ke sini. Jelas ya? Baik. Menghargai setiap pendapat tapi mengkaji dengan kedalaman sehingga menemukan keluasan dalam berpikir. Jelas ya? Kalaupun sudah tahu, jangan menyalahkan orang. Hormati pendapatnya. Jelas ya? Baik. Nah, kembali ke sini. Komentar itu kalau satu disebut ta'liq. Kalau banyak disebut ta'liqat. Maka Al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain ini disebutkan di sini nama lengkapnya nih. Ya, Abu Muhammad Al-Husain Ibnu Muhammad Ahmad. Coba lihat cara bacanya. Cara bacanya ada 2. Yang di sini Al-Marwarudi. Al-Marwarudi. Ya, itu kalau ada di sini saya berikan gilaf depannya taglif bagian depan jilid depan ini ada tulisan mim ra waw dal ya. Al-Marwarudi cara bacanya. Karena orang terlalu sulit maka seringkali disingkat Al-Marwazi. Ya, nasabnya ke sini Marwazi itu. Ya, nasabnya ke sini. Al-Marwaruzi itu atau Marwazi itu nama daerah. Asalnya nama lembah tuh. Ada baldah namanya Moro. Di satu lembah namanya Zi di Khorasan, Uzbekistan sekarang. Jadi beliau ini satu daerah dengan Al-Imam Al-Bukhari. Ya, dengan Al-Imam Al-Bukhari. Karena Al-Bukhari itu dari Bukhara. Kalau ini dari Maruzi. Satu distrik. Bukhara itu satu kabupaten dari Khorasan. Kecamatannya Ju'fah. Nama aslinya Muhammad, punya bapak namanya Ismail, kakeknya Ibrahim, kakek buyutnya Al-Mughirah, yang buyutnya Al-Bardizbah. Tinggal di kecamatan Ju'fah, Kabupaten Bukhara, Provinsi Khorasan. Negaranya Uzbekistan sekarang. Ya, karena dari Bukhara, maka tambah al di depannya, ujungnya i, Al-Bukhari dari Bukhara. Ya, saya sampaikan kemarin ya, yang ikut pengajian, kalau ada orang dari non-Arab datang ke Arab, ingin memperkenalkan bahwa Islam sudah sampai ke tempat saya, atau saya dari negeri A, maka tambahkan daerahnya, di depannya pakai al, ujungnya i. Ana Nawawi Al-Bantani dari Banten. Syekh Yasin Al-Padangi dari Padang. Ya kan? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya, dari Minangkabau. Syekh Mahfud At-Termasi, ya, dari Termas. Ya kan? Jawa Timur. Di sini juga boleh, ya. Misalnya ada di sini Pak Wawan Jaka Permai Bekasi, Ana Wawan Al Jaka Permai, gitu ya. Al Bekasi, boleh. Nah, ini Al-Marwarudi dari Mirwaz. Di lembah satu kabupaten namanya Morodzi, asalnya gitu. Nah, karena orang nggak bisa baca sepenuhnya, maka digabungkan jadi Al-Marwarudi. Gelarnya Qadhi. Qadhi itu berarti diangkat oleh negara. Hakim yang diangkat oleh negara dan mutlak keputusannya di atas mufti. Kalau mufti, fatwanya itu tidak mengikat secara sistem hukum positif. Itu pilihan sifatnya. Nanti yang menentukan moralnya saja. Contoh, ada ngasih fatwa misalnya. Fatwanya adalah, misal, Anda kalau masuk masjid, di masjid ini fatwanya misalnya tahiyatul masjid dulu. Misal, gitu kan? Karena kondisi pertimbangan tertentu. Nah, kalimat yang disampaikan mufti ini, itu nggak mengikat Anda untuk melakukan. Mau lakukan, itu hak Anda. Tidak melakukan juga pilihan Anda. Itu mufti. Tapi kalau sudah qadhi, negara itu menaungi hukum fatwanya. Kalau nggak dilakukan, maaf, negara bertindak. Itulah qadhi. Ya, bisa dihukum. Nah, itu di negara-negara muslim pada saat itu ada imam tertingginya disebut dengan qadhi namanya. Jelas ya? Nah, makanya naik ke atas itu jadi pemangku kepentingan agama, nggak sembarangan. Ya, kalau di kita mungkin level menteri agama ya, atau ketua MUI. Kalau muftinya ketua MUI, kalau qadhinya tuh di level-level kementerian. Nah, itu untuk naik ke situ itu mesti paham hukum. Sehingga ketika memutuskan satu hukum, ini mau haji, ini mau ibadah, puasa dan sebagainya. Bagaimana menentukan awalnya? Harus tahu hukum. Ya, jangan mengandalkan kemudian misalnya dari golongan-golongan dikumpulkan semua ngasih pertimbangan untuk menentukan keputusan itu bagaimana caranya kalau nggak ada landasan berpikirnya, nggak ada ilmunya. Nah, qadhi di situ tuh. Ya, qadhi di situ. Nah, kalau sudah disebutkan al-qadhi, kata Al-Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahdzib, kata beliau, idza dzukiral qadhi. Kalau disebutkan kata qadhi, khususnya di Khurasan atau Iraqiyin, di kalangan ahli Irak, maka yang dimaksud adalah Qadhi Husain ini. Nah, ini Syafi'i ya. Imam Syafi'i ini Sunni nih, Sunni. Ya, Sunni.
Jadi kalau saking populernya ini, Imam Syafi'i sampai Imam An-Nawawi sampai komen, kalau disebutkan idza dzukiral qadhi 'indal Khurasaniyin awil Iraqiyyin, maka yang dimaksud adalah qadhi ini, Qadhi Husain. Jelas ya? Baik. Nah, ini ditemukan dalam ta'liqat beliau di halaman ke-79. Yang dikutip kemudian oleh Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari. Mbah Hashim ini ngutipnya dari kitab ini, artinya beliau juga banyak bacaannya. Lihat, banyak bacaannya. Dan zaman-zaman beliau kan nggak seperti kita sekarang bisa diakses. Klik Google, keluar kitabnya, download PDF-nya gitu kan. Nah, belum tentu dapat yang bertuliskan tuh. Makanya kualitas kertasnya pun nggak seperti sekarang. Kertasnya banyak yang kuning tuh, kuning. Makanya disebut kitabku kuning. Sekarang banyak kitab putih. Di pesantren tuh banyak kitab kuning, ya. Awas, jangan salah paham tuh. Ada yang nggak ngerti komen lagi tentang kitab kuning tuh. Dulu kan rame ya. Jadi kitab kuning itu maksudnya apa? Kitab kuning itu adalah syarah-syarah, penjelasan-penjelasan tentang cara beragama, cara ibadah, cara bermuamalah yang dituangkan, disampaikan oleh para ulama, tertuliskan di kitab mereka. Cuman karena kualitas kertasnya terbatas, warnanya kuning, disebutlah kitabnya kitab kuning. Dari mana kamu nak? Pesantren. Ngaji kitab kuning, tak ada kitab kuning. Yang ada kitab putih semua. Salah pesantren kamu tuh. Jelas ya? Ini. Jadi ini dikutip dari kitab At-Ta'liqat karyanya Al-Qadhi Husain Abu Muhammad di halaman 79. Nah, di sini saya ambil yang ada tahqiq dan tarjihnya sekalian supaya tahu dilacak lagi hadisnya kemana ini tembusnya. Dan kita belajar sekalian ilmu hadisnya. Ya, wa naqala al-Qadhi Husain, kembali ke kitabnya dulu. Wa naqala al-Qadhi Husain, dan al-Qadhi Husain mengutip fi awwali ta'liqatihi, di awal ta'liqatnya, kitab ta'liqatnya. Dari mana kutipannya ditemukan ini? Halaman 79. Saya bulan lalu sudah saya sampaikan ya. Sudah ditemukan kan? Saya lihat beberapa sudah pegang kopiannya. Insya Allah yang terhubung nanti kita juga di Instagram atau di YouTube nanti kita upload ini ya, supaya nanti juga Anda bisa mendownload masing-masing dan tahu materi selanjutnya, dan tidak harus nanti dari masjid untuk mengcopy ya. Karena nanti masing-masing sudah pegang handphone kan ya, bisa di-download masing-masing ya. Ayo cari pahala lewat handphonenya tuh, supaya kalau dihisab nanti handphonenya juga bicara. Kan mulutnya dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, itu di tubuh kita. Itu bagian tubuh. Kalau bagian luar tubuh mana dalilnya? Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu wa qala al insanu yauma idzin tuhadditsu. Nah, nanti kalau kiamat semua tempat dan benda yang kita pijak bersaksi di hadapan Allah. Ya, ditunjukkan miniaturnya di bumi, makanya dilacak lewat jejak tangannya tuh. Pernah nggak megang ini, megang itu? Ada inafis kan? Di Polri itu dicek tuh. Mana jejaknya nih? Ya kan? Dari tangannya, dari kakinya, dari DNA-nya dan sebagainya. Nah, itu di dunia sudah bicara pakai alat, di akhirat bicara sendiri. Makanya antum kalau cuma TikTok-kan update status tuh, nggak ada yang keren nanti bicaranya. Tapi kalau antum cantumkan sehari satu hadis, sehari satu ayat, dipakai buat ibadah, bersaksi di hadapan Allah. Ya, alhamdulillah. Jadi dipakai kondisi-kondisi demikian. Ya, kita doakan ada Serinu, mudah-mudahan kalau sakit disembuhkan. Ya, kalau ada kebaikan mudah-mudahan disegerakan. Baik. Di sini kita temukan di halaman ke-79 di bagian bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi asta'in. Ini adab. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi, dan karena Allah la asta'in, aku memohon pertolongan untuk memulai kitabku ini. Nah, demikian kalau Anda mau menulis sesuatu, mengerjakan sesuatu, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya itu nanti sababiyah, ghayah, ilsaq, musahabah. Sababiyah karena sebab sesuatu kita menyandarkan kepada Allah, sehingga nanti dengan kalimat itu Allah meringankan tugas kita. Jadi nggak sembarangan Pak Bapak mau kerja bismillahirrahmanirrahim, jangan dianggap biasa. Kalau dibacanya ikhlas pakai hati, itu nanti Allah meringankan perjalanan sampai ke kantor. Mestinya terjebak macet, tapi tiba-tiba dapat jalan alternatif. Mestinya ada sesuatu nih yang melambatkan, tapi tiba-tiba bisa ada percepatan. Ya, karena sebab Allah lah, gitu kan? Saya mentawakalkan diri kepada Allah, Allah merespon dengan memberikan perlindungan. Ghayah, tujukan semua karena Allah supaya mendapatkan penjagaan. Makanya muncul musahabah wal ilsaq, kedekatan dengan Allah. Itu yang menjadikan Anda dapat burhan. Laula arwa'a burhana rabbi. Burhan itu penjaga, perlindungan Allah yang menjaga dari perbuatan maksiat. Nanti munculnya lewat suara hati. Yang paling dalamnya lewat bayangan pikiran. Anda ada proyek diajak korupsi. Kalau nggak punya burhan, cepat aja diambil tuh. Tapi kalau ada burhan dalam dirinya, ya, laula arwa'a burhana rabbi.
Walaqad hammat bihi, ya, walaqad hammat bihi, ya, wa hamma biha laula arwa burhana rabbih. Itu ada keinginan tuh dari istri pembesar itu terhadap Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf pun kalau nggak ada burhan dari Allah, begitu cara membacanya. Makanya wakafnya di akhir. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula arwa burhana rabbih. Ketemu Ya, wakafnya di ujung. Jadi cara bacanya kalau bisa ini jangan begini. Ya, walaqad bih wa hamma biha. Nah, agak kurang tepat tuh. Lanjutkan, wa hamma biha laula arwa burhana rabbih. Nah, burhan itu yang menjaga seseorang dari perbuatan maksiat. Begitu ditawari korupsi, disogok, hatinya berbicara, jangan lakukan. Itu burhan namanya. Kadang-kadang ditampakkan di pikirannya, istri kamu nanti bagaimana, anak kamu bagaimana. Itu burhan namanya. Nah, cara untuk mendapatkan itu salah satunya adalah rumus Nabi. Perhatikan kalimatnya. Nabi SAW pernah bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta'. Kalau ada perbuatan baik yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahalanya, terputus keberkahannya. Di antara berkah itu bimbingan Allah dan perlindungannya. Ya. Wabihi asta'in, dan karena Allah aku mohon pertolongan dalam menampilkan kitabku ini. Langsung lompat ke bagian akhirnya. Rawiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa dibaca rawa. Rawa di sini ada seseorang meriwayatkan, telah meriwayatkan. Kalau rawiya enggak diketahui orangnya, maka disebutkan dalam bentuk majhul. Ya, rawiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau pakai rawa, ada orang meriwayatkan, disambungkan riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan, man ahabbal ilma wal ulama'a lam tuktab alaihi, nyambung, lam tuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Jelas? Jadi kita bandingkan dengan kutipan riwayat yang di Al-Adabul Alim, Adabul Alim wal Muta'allim. Man ahabbal ilma wal ulama, apa riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man, siapapun. Ya, kalau ngaji dengan saya artikannya man siapapun ya. Man siapapun. Kalau di buku-buku biasa kan suka diartikan man barang siapa. Tapi sampai sekarang belum ketemu itu barang punya siapa ya. Man siapapun. Jadi kalau sudah ada man, itu mencakup semua secara personal. Laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, ditawari. Jadi kalau kita baca Al-Quran atau baca hadis, ada informasi positif dibuka pakai man, rasakanlah ayat atau hadis itu untuk kita. Kata para ulama, guru-guru kami begitu. Rasakan ayatnya untuk kita. Jadi merasakannya nikmat, ada surat turun. Kita baca suratnya, misalnya kita temukan, rasakan yang dibaca itu untuk kita. Surat dari Allah untuk kita melalui Nabi Muhammad SAW. Disampaikan lewat Rasul terbaik, sosok yang paling dicintai, untuk kita ayatnya, untuk kita suratnya. Ya. Saking cintanya Allah kepada kita untuk menyampaikan ayat itu, dipilihkan utusan yang terbaik. Gitu. Jadi kalau kita merasakan seperti itu, cara baca Qur'annya beda. Ada ujian tidak mudah dirasakan, Anda buka surat Ad-Duha itu, wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, dan merasakan suratnya untuk kita. Anda baca, aku bersumpah kata Allah, demi segala kenikmatan yang pernah aku berikan kepadamu, seperti engkau merasakan nikmatnya cahaya duha. Ataupun saat engkau merasakan sedang sulit, seperti merasakan gelap dalam kegelapan malam. Yakinkan pada dirimu yang paling dalam suka ataupun duka, aku tidak akan pernah meninggalkan. Tancapkan dalam hati, rasakan suratnya untuk kita. Beda cara bacanya. Dan cara merasakannya akan lain. Enak gitu. Ya. Apakah karena persoalan yang saat engkau alami, engkau lupa dengan kesenangan yang telah engkau dapatkan banyak hal di masa lalu? Apakah karena satu kekurangan saat ini yang engkau rasakan, menjadikan engkau pesimis, padahal dulu banyak kebaikan yang telah engkau raih? Ayo move on, bahasa kitanya begitu tuh. Nanti turunlah surat Al-Insyirah, makanya satu paket tuh. Ya, Ad-Duha dengan Al-Insyirah itu satu paket. Ya, 93 dengan 94 tuh. Ya, surah 93, 94 satu paket dua-duanya, saling melengkapi itu. Dan itu indah. Yakinkan pada jiwamu, setiap masalah pasti ada solusinya. Inna ma'al usri yusra. Katakan pasti selesai, pasti selesai. Gitu dulu. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Setelah engkau punya keyakinan, kau tenang, rumuskan apa sih masalahmu.
Rumuskan dulu sehingga dapat jalan solusinya. Fa idza faraghta fansab. Lalu tawakal pada Allah. Wa ila rabbika farghab. Kadang-kadang mendapatkan solusi itu tidak harus langsung diraih. Tapi ada cara lain yang kadang-kadang Allah sukai kepada seorang hamba yang dicintai dengan menguatkan hatinya untuk melewati semua masalah yang dia hadapi. Kalau sudah kuat, dia makin tangguh. Kalau makin tangguh, mudah mengatasi apapun di masa depan. Jelas ya? Yuk kembali ke sini. Man, siapapun ahabbal ilma wal ulama, yang mencintai ilmu dan para ulama. Masya Allah, dia senang ilmu, dia kejar. Ada pengajian Al-Azhar jam sekian hari A, kejar. Masya Allah. Ada pengajian malam Jumat, kejar. Dia Al-Ihsan pengajian sekian, kejar. Tapi mengejar ilmu itu tidak meninggalkan ikhtiar untuk duniawinya. Ya, jangan waktu kerja bolos, kejar kajian. Nah, salah juga tuh. Tidak begitu. Ada keseimbangan. Ya, Utsman bin Affan itu kaya, kerja, tapi tahu menempat kapan ngaji, kapan kerja. Dan ngajinya juga spesifik, ngaji dari Nabi. Itu Masya Allah tuh. Anda kalau buka kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam An-Nawawi, itu semua pedagang pebisnis di era Nabi itu seimbang semua. Mereka punya jadwal kapan ngaji dengan Nabi, kapan bekerja, kapan berdagang. Dan dahsyatnya, kata Al-Imam An-Nawawi, itu malamnya itu masih tahajud konsisten. Masih tahajud loh. Dan kayanya kan di level tertinggi kan, yang ketiga, kebangetan kayanya. Kaya banget kebangetan kayanya. Masih bisa ngaji. Makanya hafal Quran. Ya kok bisnis kaya, asetnya sampai sekarang masih ada. Utsman tuh udah meninggal. Rekeningnya ada di Bank Saudi. Punya rekening, bayangin tuh. 15 abad nggak pernah daftar, rekeningnya ada. Anda daftar belum tentu diterima gitu kan? Itu menarik tuh. Punya hotel aset, tulisannya jelas wakaf Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di Madinah. Udah jadi kebangun, udah dipakai lagi hotel ini. Tapi tahukah, beliau punya waktu untuk ngaji. Dan semua level-level profesional itu, ya dengan semua tugasnya, itu masih bisa ngaji. Sampai ke pamannya Nabi Abbas radhiyallahu taala anhu itu masih ngaji. Beliau kan pedagang juga. Dan bahkan melihat ke anaknya, waduh nih bapak nggak bisa ngaji penuh nih. Anak saya mesti dapat nih dari Nabi nih. Jangan sampai saya ketinggalan di rumah. Anaknya disimpan di situ. Abdullah kecil. Abdullah bin Abbas. Makanya sering disingkat Ibnu Abbas. Kenapa disingkat Ibnu Abbas? Abdullahnya nggak disebutkan karena peran ayah. Untuk menunjukkan apapun yang dihasilkan anaknya, ayahnya dapat transferan pahalanya. Istrinya mensupport, dapat bagiannya. Ummu Fudail. Jadi begitu caranya. Makanya Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Anaknya itu masih usia 13-15 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. Investasinya begitu. Nah, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari itu digambarkan malamnya masih sempat tahajud sampai khatam Al-Quran. Gimana tuh? Ya kalau kita melihat orang jangan disamakan dengan kita. Orang itu semakin soleh, semakin berkah waktunya. Ashabul Kahfi itu kan soleh-soleh. Tidurnya kayak semalam, ternyata 309 tahun. Ya kan? Cuman kayak semalam 309 tahun. Ya. Antum tidur. Susah kalau mau dibalikin ke saya, ke kita kan agak jauh kan. Nah jadi kalau para ulama, orang-orang soleh itu dikasih keberkahan waktu. Sedikit tuh kayak banyak. Menghatamkan sesuatu, khataman ini, khataman itu. Masya Allah tuh berkah waktunya. Terpakai semua tuh. Orang jalan dari sana ke sini bisa 1 juz. Orang kerjakan sebulan, dia cuma kerjakan ya berapa menit saja. So, ada yang 10 menit, 15 menit, 20 menit. Berkah. Berkah. Ziyadatul khair. Ada orang yang senang, man ahabbal ilma, ada orang yang cinta ilmu, wal ulama, dan juga mencintai ulama. Ya. Ulama sudah saya terangkan ya di pertemuan yang lalu kualifikasinya, kriterianya apa saja. Awas jangan disamakan semua tuh. Kalau di Timur Tengah itu jelas kualifikasinya. Siapa yang ustadz, siapa yang dai, siapa yang muballigh, siapa yang alim, siapa yang faqih, siapa yang mufti, siapa yang qadhi. Jelas. Jadi kalau levelnya sudah alim, berarti dia menguasai disiplin-disiplin ilmu. Tuh, ulama itu jama' dari kata alim. Kalau mufti, wah itu sudah paham perangkat semua, memberikan fatwa. Di Timur Tengah itu kalau ada mufti ngasih fatwa, jangan ditanya dalil. Bisa marah itu. Dan ketahuan nggak sopan. Dia berikan fatwa, mana dalilnya katanya. Nah itu, aduh, bisa suruh pergi itu. Kalau nggak percaya saya, cari lagi tempat lain katanya kan. Begitu. Kalau mufti itu sudah manusia dalil. Jadi mufti itu, orang itu sudah dalil. Sudah dalil. Makanya orang-orang tersebut sekarang sering jadi rujukan. Bahkan para ulama itu kalau sedang turun, futur, itu pergi ke tempat-tempat ulama lain yang tingkat di atas ya cuma lihat orangnya saja begini, ingat sama Allah balik lagi tuh. Ya. Itu sudah dalil tuh. Nanti di atasnya qadhi.
Nah, pulang ke kita semua jadi sama karena disebut satu nama, Ustadz. Gitu kan? Nah, dan Ustadz ini jadi murah. Saya lihat kok jadi murah gitu sekarang itu. Ya, tapi memang Nabi sudah kasih tanda di hadis Muslim di jilid pertama nomor 11 sampai 12 tuh. Ya. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati fi akhir zaman unasun, akan datang nanti di masa-masa nanti menjelang akhir-akhir masa itu akan datang kata Nabi sekelompok orang, yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Mereka akan ngajarin kamu, ceramah depan kamu atau nyampaikan sesuatu yang bikin kamu kaget kalau dengar itu. Orang dulu juga kalau dengar ikutan kaget kata Nabi itu. Karena belum pernah disampaikan dari pakem-pakem yang terwariskan. Jadi di Islam itu, pengetahuannya itu indah sekali, punya sanad, ada pakemnya tuh. Nggak bisa kita bergeser dari situ. Ijtihadnya boleh terbuka sesuai dengan masanya. Tapi kaidahnya, pakemnya itu terjaga. Sehingga di Islam itu semua referensinya itu terjaga dengan baik. Qurannya terjaga, hadisnya terjaga, pemahamannya terjaga. Sehingga nggak ada potensi penyimpangan. Coba sholat dari dulu sampai sekarang, subuh masih 2 rakaat kan? Caranya sama kan? Ilmunya pun terjaga, fikihnya terjaga. Jadi nggak bisa orang fatwa sembarangan. Nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting tercegah perbuatan keji dan mungkar, gitu kan? Ya, kan fungsi sholat itu mencegah perbuatan keji dan ini pakai dalil lagi. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi kalau sudah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, nggak usah sholat katanya. Kan udah tercapai tujuannya. Itu kalau orang dulu dengar ikut bingung. Ya, kalau ada orang seperti itu, nggak usah capek-capek pakai dalil, balikin aja. Maaf mas, meninggalkan sholat itu termasuk perbuatan mungkar. Jadi kalau anda belum sholat, anda masih mengerjakan perbuatan mungkar. Yes. Ada yang bertanya ke saya, Ustaz, dulu awal-awal saya datang tuh, kan sholat kalau udah tercapai itu tujuannya mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya itu nggak usah sholat lagi. Ya mas, maaf ya, meninggalkan sholat termasuk perbuatan mungkar. Udah selesai. Ya. Nah, jadi ada kondisi-kondisi demikian tuh. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Bingung kan? Tanya balik tuh, terus agama ente apa? Kalau ada paham begitu tuh, oh saya juga muslim kok. Ayo, kalau begitu kalau anda menganggap semua sama, nanti kalau meninggal kamu saya bakar ya, kan semua sama. Ya, kayaknya nggak usah pakai kain kapan ya, gitu kan? Nanti siapin tuh, yang khusus misalnya apa tuh? Dari karung goni misalnya siapin. Kita bakar tuh. Oh enggak juga, tapi berarti anda mesti milih Joni, ya? Ya, makanya orang dengan merasa, kan Qurannya juga jelas, Quran itu sangat objektif, jelas kok, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fi, hormati keyakinan orang, hormati. Kita memilih apa yang diyakini. Kalau orang tanya kita jelaskan, kalau argumentasi sampaikan secara ilmiah, ya jangan mencela juga, ya jangan mencela, kata Quran itu jangan mencela. Kalau ditanya jelaskan, itu toleransi paling indah dan gak usah ikut-ikutan. Muslim sholat di masjid, yang Kristen ya silakan di gerejanya, yang Hindu punya tempatnya sendiri, Buddha demikian, Konghucu juga demikian, ya silakan aja, gak usah ikut-ikutan. Jangan anda sholawatan di gereja misalnya, ya atau adanya pindah misalnya, hormati, jangan ganggu, hormati, jangan ganggu. Kalau ditanya dijelaskan, ya tampilkan akhlak yang baik. Kalau sedang masak punya tetangga Kristen bagi. Ada yang Hindu bagi, kan hadisnya jelas. Anda masak baunya sampai ke tetangga, bagi kan? Walaupun ya anda tuh apa bagian akhirnya aja, walaupun cuma kuahnya. Anda makan sop ayam kan, masaknya sop ayam, dibagi kuahnya bagi tetangga, ayamnya anda makan sendiri, ya? Tetangganya tanya, kok cuma kuahnya? Hadis Nabi pak. Anda yang salah, Nabi yang jadi tersangka kan? Gitu kan? Bagi, tapi kan di hadisnya nggak pernah disebutkan kalau tetangga anda misalnya Muslim saja, kan tidak kan? Bagi. Nanti dia bertanya kan, anda bagi, pak ini ada sop ayam bu, ya. Aduh, udah diterima kan du pak, baik sekali. Bukan baik, Islam yang mengajarkan saya berbagi. Nabi Muhammad yang mengajarkan saya seperti ini, insya Allah. Besoknya dia udah assalamualaikum tuh ke rumah anda, assalamualaikum, salam. Dari sop ayam dia assalamualaikum tuh, kenal tuh. Ya. Mau ngembaliin panci pak, katanya, oh iya. Kira-kira hari Nabi Muhammad ngajarin berbagi lagi enggak? Ya, alhamdulillah. Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan ulama, ulama yang khasyah, yang dekat dengan Allah, lihat wajahnya ingat kita sama Allah, khusyuk, fatwanya enggak terburu-buru, fatwanya didasarkan ketaatan kepada Allah, ilmunya enggak diragukan. Kalau ada yang seperti itu, cintai. Orang-orang yang senantiasa menyibukkan dirinya dengan ilmu, mencintai para ulama, lam tuktab alaihi
tun ayyama hayatihi, maka berpotensi kesalahan-kesalahannya pun akan terjaga, tidak dituliskan kesalahannya selama hidupnya. Nah, ini pengertiannya, ada pengertian yang lafzi, hakiki, ada pengertian maknawi. Ya, tapi kita lihat status hadisnya dulu nih. Di situ ada nomor di atasnya 3 tuh, ada footnote di bawahnya. Nah, jadi kita tahu status hadisnya. Kalau orang belajar ilmu hadis udah tahu ini pasti dhaif hadisnya, tahu udah pasti dhaif nih, atau dekat pada yang palsu. Nanti ada kitab, tulis kitabnya nih. Ini kitab kecil sekali, masuk saku aja, masuk. Saku jas nih masuk, kecil kitabnya. Kutaib lah, kecil. Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah tuh nulis kitab kecil. Namanya Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Cahaya untuk menunjukkan yang sahih dan dhaif. Pembeda yang sahih dan dhaif. Di situ beliau terangkan kaidah-kaidah yang dengar hadis saja tahu ini pasti dhaif. Ah, ini maudhu' nih. Ini sahih. Dengan dengar aja. Tipis. Ya, ini bahasa Arab. Tapi bahasa Arab. Dan saya lihat belum diterjemahkan tuh. Ada kualifikasinya, nanti ada ciri-cirinya tuh. Nah, yuk kita baca dulu supaya tahu ya. Dzakara Ibnul Jauzi fil Ilal. Ibnul Jauzi menyampaikan dalam kitabnya Al-Ilal wa qala, ya, dan beliau mengatakan hadza haditsun la yasihhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi sanadnya ditelusuri hadis ini, dilihat ternyata tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari penelusuran Ibnul Jauzi enggak ditemukan sanad tersambung ke Nabi, ya. Nanti kita lihat, jangan simpulkan dulu. Wa fihi Muhammad bin Amr. Di dalamnya, di dalam sanad itu ada seorang bernama Muhammad bin Amr. Qala Yahya bin Ma'in, seorang kritikus hadis paling populer, namanya Yahya bin Ma'in. Itu jadi standar untuk menilai, beliau itu sosok standar untuk menilai bahwa kualitas hadis ini sanadnya sahih atau dhaif. Ya. Jalurnya tersambung ke Nabi atau enggak. Itu kualifikasinya tinggi itu Yahya bin Ma'in. Nanti ada Imam Adz-Dzahabi, kitabnya banyak sekali. Itu yang sering dikutip. Kalau Syekh Al-Albani itu cuma ngutip ujungnya. Ini sahih, ini dhaif, dikutip dari sipulan. Tapi kalau Yahya bin Ma'in itu tahu sanadnya. Ini kualifikasinya ini, kualifikasinya ini, Yahya bin Ma'in. Ya. Kita dulu ngaji ilmu hadis jadi tahu ya penelusurannya ini luar biasa. Ma zalan nasu yattaquna hadithahu. Nah, hadisnya Muhammad bin Amr ini itu masih dihindari oleh banyak orang, kata Yahya bin Ma'in. Halus bahasanya. Ini menunjukkan bahwa secara sanad masih bermasalah, gitulah bahasa halusnya. Biasanya kalau ada yang demikian, orangnya baik, tapi secara riwayat masih diragukan. Nah, ini ketatnya dalam ilmu hadis, kebaikan itu tidak menunjukkan riwayatnya harus langsung diterima. Tidak. Berilmu enggak? Betul baik. Tapi ilmunya misalnya belum kualitatif. Belum tentu diterima riwayatnya. Karena menerima ilmu itu kualifikasinya bukan hanya baik, tapi juga ada ilmunya. Tersambung riwayatnya. Sebaliknya yang punya ilmu belum tentu diterima kalau enggak baik akhlaknya. Jadi harusnya tuh dua-duanya itu. Makanya riwayat nanti ada 3M namanya, 3M, ya. 3M itu nanti ada yang mungkar, matruk, maudhu'. Bukan mencuci tangan, menjaga jarak, bukan. Ya. 3M itu hadis mungkar, matruk, dan maudhu'. Apa hadis mungkar itu? Hadis yang diingkari riwayatnya bukan karena matannya, karena perilaku orangnya. Orangnya sering menyimpang. Ya. Misal diketahui ada orang, mohon maaf ya, dia kelihatan sering berbuat menyimpang, ada yang mabuk, ada yang apa, tiba-tiba nyampaikan hadis, itu nggak diambil riwayatnya. Supaya apa? Supaya riwayatnya nggak jadi fitnah. Kok riwayat disampaikan oleh orang mabuk? Pantas begitu riwayatnya pemabuk katanya. Imam Al-Bukhari itu jauh-jauh dapat info, beliau jalan, ada orang yang punya koleksi hadis, cuma orang itu di satu tempat. Datang ke situ. Tiba-tiba saat datang, ditunjukkan orang tuh orangnya kan, dia sedang bermain dengan hewan. Ada yang menyebut keledai, ada yang menyebut ayam. Main, datang dia. Kayak mau ngasih makan, begitu datang, makanan gak dikasihkan. Nah, dibalik lagi. Gitu kan? Makanan gak dikasih. Imam Al-Bukhari balik lagi, gak diambil riwayatnya. Padahal dia punya riwayat itu. Yang nunjukkan tadi bingung, ditanya, Syekh kok pulang lagi katanya. Gak ngambil, gak jadi. Apa komen beliau? Sama hewan itu aja bohong, apalagi sama Nabi katanya. Sama hewan saja dia berdusta. Bagaimana bisa menyampaikan hadis Nabi? Dilihat tuh. Nah, itu namanya nanti ada kualifikasi di wara' dan fiqh. Ya, makanya ahli hadis itu menjaga sesuatu yang bahkan mungkin bagi orang biasa itu normal, tapi bagi para ahli hadis itu nggak biasa. Ya, kayak duduk-duduk pinggir jalan misalnya tuh. Ya, itu biasa bagi sementara orang. Ahli hadis biasanya tidak melakukan itu. Dia jaga hak orang lewat supaya
Orang itu kalau lewat nggak canggung karena ada dia duduk di situ, di tempat yang nggak biasa duduk lah. Ya, itu kan ada jalan raya tuh. Ya, saya duduk samping itu, bikin duduknya duduk santai, bukan duduk sementara. Ya, itu sampai menjaga begitu tuh. Ya, dijaga, apalagi duduk tengah jalan tuh kan, nggak mungkin tuh. Nah, jadi ini komentarnya, teruskan dulu supaya nggak sepotong-sepotong ya. Teruskan, halaman selanjutnya. Wa ta'aqqabahu Ibnu Iraq fi Tanzih ba'da dzikri kalamihi qala wa ma adhunnu Muhammad bin Amr yahtamilu mithla hadha. Ada lagi yang membela. Cuman membela kebaikannya, bukan menunjukkan kualifikasi ilmunya. Ya, siapa di antaranya? Ibnu Iraq. Ibnu Iraq berkata dalam kitabnya, ya, di dalam At-Tanzih beliau menyampaikan, aku kira itu Muhammad bin Amr itu enggak seperti yang orang-orang duga. Itu bahasa halus juga. Orangnya baik gitu kan. Nah, tapi dari segi sanad dipersoalkan. Jadi bermasalah di sanad dia. Jelas? Baik. Teruskan. Oh, tadi mungkar ya. Yang kedua matruk. Matruk itu orang yang sering banyak cerita, berdongeng. Ya, jadi nggak bisa dibedakan nanti mana hadis, mana cerita. Dan yang ketiga maudhu'. Maudhu' itu memang orang yang sengaja meletakkan hadis dinisbatkan kepada Nabi dengan motivasi yang macam-macam. Termasuk nanti ada ustadz juga ada. Dulu di masa-masa lalu membuat hadis-hadis supaya orang kembali untuk ibadah, tapi mengarang itu dinisbatkan ke Nabi ada. Sampai pedagang juga ada. Dulu ada tukang terong tuh supaya terongnya laku, dia bikin kalimat seperti hadis Zamzam. Ma'u zamzama dawa'un likullidain. Zamzam itu obat dari segala penyakit. Dia tukang terong bikin hadis, dia sebarkan bazinjan dawa'un likullidain. Terong obat segala penyakit. Supaya laku terongnya itu. Ada juga dari kalangan-kalangan yang lain, banyak hadis-hadis itu bisa ditemukan dalam kehidupan kita. Seperti ikhtilafu ya, ummati rahmah, ikhtilaf dari umatku itu adalah rahmat. Itu hadis palsu. Kemudian makan saat lapar berhenti sebelum kenyang. Nah, itu bukan hadis. Itu cerita. Saya nulis buku itu ada menyoal hadis populer. Itu saya turunkan di situ sanad dan penjelasan-penjelasannya. Ya. Dulu kami waktu belajar ilmu hadis, saking mudahnya bikin mengemas hadis-hadis itu, ya seperti hadis padahal bukan. Itu orang Jawa sama orang Sunda gabung untuk kasih contoh. Afdalud dahri bi faisil laili kucipa wa kulipa wa ubina hatta karusa udangu fa idza bukhila faduriba unuqu thalatha marat hatta utiha rawahu syaikhan. Syaikhan itu kan kalau di dalam ilmu hadis Al-Bukhari dan Muslim. Syaikhan di sini syekh orang tua dari Jawa dan Sunda nyatu. Bikin kalimat afdalud dahri, dahar yang paling afdal bi faisil laili dengan pais lele. Kucipa kasih kecap sedikit wa kulipa tambahin kerupuk hatta karusa udangu sehingga terasa udangnya wa ubina tambahin abon. Fa idza bukhila apabila kabekhulan faduriba unuquhu maka pukullah punduknya talat tamarat 3 kali hatta utiha sampai utah. Rahu syaikhan. Ya. Jadi ini kadang ada dalam candaan-candaan untuk mengingatkan hati-hati kalau belajar yang teliti. Tapi juga menyimpulkan, jangan cepat menyimpulkan. Dhaif nih, jangan amalkan. Ntar dulu cepi. Ya. Ya, cepat pikirin dulu gitu, jangan langsung disimpulkan. Ya, tes dulu. Nah ini gambarannya gitu ya. Qultu ya'ni li'annahu min rijalil arba'ah. Kenapa? Karena ini termasuk dari 4 bagian yang dinilai baik. Wallahu ta'ala a'lam. Wadh-dhahir anna al-bala'a mimman dunahu. Dan yang nyata kami perhatikan bahwa ujian yang dimaksudkan kurang kredibel itu adalah sosok selain beliau, ya, bukan beliaunya. Qultu qala adh-Dhahabi fi Talkhisil Wahiyat. Imam Dhahabi menyampaikan dalam kitabnya At-Talkhis, hadza man wada'a Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi Syekhul Ibni Razqwi, ya, atau Razaqwi, wallahu a'lam. Jadi yang menyampaikan ini, yang menuliskan ini bukan Muhammad bin Amr, tapi kata Imam Adz-Dzahabi adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Balkhi. Jadi secara singkat, hadis ini secara sanad bermasalah. Ya kan? Atau tidak tersambung langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Secara matan bagaimana? Secara matan. Dan apa motivasi para ulama menampilkan hadis-hadis dhaif atau maudhu dalam bab keutamaan? Ada 2 nanti. Nah, ini penting belajar di ilmu hadis, pakai ilmu kita bacanya. Yang satu, kalau Anda temukan hadis-hadis dhaif misalnya, atau bahkan palsu dalam kitab ulama, itu biasanya bukan ingin menjadikan sandaran sebagai hujah secara langsung, tapi ingin menunjukkan perbedaan antara sahih dengan dhaif, tujuan pertama. Jelas ya? Sebab kalau nggak ditampilkan, nanti orang nggak tahu mana sahih, mana dhaif. Makanya kalau Anda ngaji yang Al-Bukhari, gampang, sahih semua. Sahih semua sudah. Hadis Muslim sahih semua, jelas. Tapi kalau Anda buka Sunan Ad-Darimi misalnya, gimana bedakannya? Terus kalau Anda nggak kenal yang di situ, sementara udah Bukhari aja misalnya, itu berpikirnya dangkal. Kenapa? Karena nggak semua hadis itu ada di kitabnya Imam Al-Bukhari. Al-Bukhari kan punya masa, punya waktu, meninggal, nggak sempat mengumpulkan semua. Yang neruskan siapa? Imam Muslim. Imam Muslim meninggal, siapa yang neruskan?
Al-Hakim Naisaburi dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim Naisaburi meninggal, siapa yang teruskan? Nggak ada. Karena itu nggak semua cakupan dalam hadis ada di Sahih Al-Bukhari. Anda ingat dari sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, pengen sujud tuh, telapak tangan dulu apa lutut dulu? Cari di Al-Bukhari, sampai kiamat kurang 2 hari nggak akan ketemu. Karena hadisnya nggak ada di situ. Al-Bukhari itu tema umum. Kalau pengen ngaji hadis terkait bab fikih, buka kitab Sunan. Kitab Sunan itu kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan fikih. Nah, di kitab Sunan ini karena masalahnya fikih bukan masalah umum, maka mesti dijelaskan mana yang sahih, mana yang dhaif. Ini yang dipakai, ini yang bermasalah. Kalau ada yang sahih, pakai yang sahih, jangan gunakan yang dhaif. Nanti ada kualifikasi. Bab-bab yang pokok, yang usul, nggak boleh pakai yang dhaif, harus yang sahih. Misal dalam sholat kan pokok, nggak boleh pakai hadis dhaif. Gitu. Nah, tapi banyak nanti datang bab-bab tentang sholat itu terkait dengan hadis dhaif. Jangan sandarkan di situ, jangan pakai itu. Ya. Nah, misalnya di bulan Rajab kan banyak tuh. Banyak di bulan Rajab itu banyak sekali hadis-hadis dhaif. Sisanya palsu. Ya? Banyak sekali hadis dhaif, sisanya palsu. Tapi berarti nggak ada yang sahih, ada yang sahih. Ada yang sahih tentang Rajab. Misalnya di hadis Muslim, nomor hadis 1679 sahih tentang keutamaan Rajab itu. Ya, nanti ada yang tentang puasanya, ada yang tentang ibadahnya, ada yang tentang memuliakan yang hurumnya, ada. Nah, kalau ada yang sahih, nggak usah pakai yang dhaif. Itu maksudnya. Tapi jangan Anda simpulkan karena dhaif gak ada amalannya. Ntar dulu, cek dulu ada yang sahih nggak. Yang kedua biasanya menunjukkan afdhaliyatil amal atau keutamaan amalan, bukan yang pokok. Tapi amalan-amalan umum yang utama, yang menunjang kepada yang pokok. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal bahkan punya prinsip, daripada pakai pendapat mendingan pakai hadis sekalipun dhaif. Itu Imam Ahmad tuh. Imam Ahmad tuh rujukannya siapa? Rujukan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Rujukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, rujukan Syekh Al-Albani. Jadi rujukan itu imam besarnya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu masih menggunakan hadis dhaif dalam keutamaan amal. Keutamaan amal itu yang umum, yang pokok-pokok, yang umum, bukan yang pokok, yang mendukung keumuman. Misal, kita misalnya ingin belajar tentang ilmu. Ya, ini kan belajar kan, utama kan? Ya kan? Nah, untuk mendukung kita semangat kan butuh motivasi. Anda kalau nggak punya motivasi, bagaimana bisa ke sini? Ini kan dimulainya subuh nih. Bahkan ada yang datang sebelum subuh tuh. Kalau nggak punya motivasi, nggak mungkin datang ke sini. Ngapain? Online aja bisa katanya. Kan? Anda butuh motivasi. Maka para ulama menghimpun hadis-hadis selain yang sahih, ada keutamaan-keutamaan. Sanadnya memang dhaif, tapi isinya berkesesuaian dengan yang sahih. Bisa dari segi lafaz, bisa dari segi makna. Maka yang seperti itu masih bisa diambil. Jelas ya? Nah, begitu cara memahaminya. Jadi jangan langsung simpulkan, tinggalkan kitabnya. Enggak. Musibah kalau begitu. Imam Al-Ghazali itu banyak kitab hadis palsunya, tinggalin, gak usah dibaca. Berarti dia belum paham. Belum baca berarti itu. Belum baca. Gak begitu, musibah kalau begitu ntar. Ya, cara memahaminya bagaimana? Nah, termasuk di sini. Ini hadisnya jelas, dhaif. Bahkan mendekati palsu, bahkan gak tersambung ke Nabi SAW dalam jasih. Tapi dari segi makna, segi matan, itu ketersambung. Ada korelasi. Apa korelasinya? Bukankah orang yang cinta ilmu dan benar-benar cinta ulama-ulama yang benar, dia akan mendapat bagian kebaikannya? Anda kalau ngaji dengan ulama, ulamanya benar, bukankah akan merubah kita jadi orang baik? Ya kan? Kalau sudah merubah jadi orang baik, bukankah dengan kebaikan itu terjaga kita dari kesalahan? Kalau nggak berbuat salah karena terjaga dengan ilmunya dan dibimbing oleh ulama, dibimbing ulama yang thiqah, dianya cinta ilmu, senang ngaji, terjaga dari keburukan. Otomatis dia akan konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten baik, nggak ada yang dicatat yang salahnya. Mana mau yang dicatat? Apa yang mau dicatat? Karena dia konsisten baik. Dan itu pasti ulama baik itu merubah muridnya. Itu pasti, itu ukuran pertama itu perubahan. Bukan banyaknya hafalan. Ingat ya, ingat baik-baik. Ngaji itu dimanapun, ukuran suksesnya. Yang pertama kali itu bukan bertambah pengetahuannya jadi hebat, bukan. Yang pertama kali itu bertambah imannya sehingga merubah dia menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu iman didahulukan dibanding ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadalah di ayat ke-11. Nah, kalau Anda ngaji, misal ngaji Quran, ngaji sunnah dan sebagainya, apa ukuran pertamanya? Fatir ayat 32. Thumma awrafnal kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Ada orang-orang yang kata Allah kami wariskan itu senang Quran, ada yang ngaji Quran. Ngaji, kajian Quran, kajian sunnah, kajian macam-macam datang. Maksudnya ngaji sunnah gitu kan? Ngaji. Jangan sampai tidak menempat ya. Tempatkan istilah sesuai dengan tempatnya. Jangan bikin yang aneh-aneh. Masjid sunnah misalnya. Oh, yang lain apa maksudnya? Wajib. Gitu kan? Masjid ya masjid gitu kan? Sunnah itu terkait dengan perilaku kehidupan, terkait referensi ke Nabi.
Itu poinnya. Jadi menempatkannya yang benar. Syariah itu juga jelas. Bank syariah, bank sesuai dengan ketentuan syariah. Koperasi syariah ada. Tapi kan nggak ada pingpong syariah. Hah? Gimana itu? Kalau mau surf pakai bismillah. Nyemes masuk, alhamdulillah. Kena cemes, astagfirullah. Ada tempatnya. Nah balik nih. Kami wariskan ada orang-orang yang dapat bagian Quran, senang ngaji, senang halaqah dan sebagainya. Cuma nanti kata Quran, faminhum zalimul linafsi. Ada yang zalim tuh. Nggak menempatkan ayat sesuai dengan tempatnya. Kan di Quran dilarang mencela. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman, la yaskhar qaumin qaum. Jangan saling mencela. Kok bisa antum ngaji, pulang ngaji mencela orang? Mana Qurannya? Mana hadis yang mengajarkan itu? La yaghtab ba'dukum ba'd, jangan gibah, jangan bikin hoax. Kok bisa pulang ngaji gibah? Kadang yang digibahkan ustadznya. Belum datang udah gibah. Ngaji kemana? Ustadz Adi, bid'ah tuh. Oh. Ketemu aja nggak pernah. Dihisab tuh di hari kiamat tuh, dihisab tuh. Dihisab. Dan jangan saling menjelekkan. Oh ini pasti si fulan, ini pasti. Jangan begitu, nggak boleh. Pandangan dijaga. Muliakan semua. Dan prasangka yang baik. Husnudzan pada siapapun. Nah itu yang benar. Wa minhum muqtasid, ada yang paket hemat. Yang merubah dirinya saja. Yang penting saya berubah. Diam, nggak komentari banyak orang. Untuk pribadinya belum bisa berbagi. Kalau belajar ngaji, ngapalin Quran, mojok-mojok, nempel-nempel di dinding. Diminta jadi imam belum. Ah saya masih belajar. Gitu kan. Itu pribadi. Itu masih selamat tapi paket hemat. Hemat untuk dirinya. Yang berhasil siapa? Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Jadi di penghujung kajian kita 4 menit lagi kita selesai sehingga ada kesempatan syuruk. Wa minhum sabiqum bil khairat. Ngajinya merubah diri menjadi lebih baik. Lebih baik. Perilakunya berubah. Nah, jadi kalau kita belajar, termasuk dengan saya pun Anda belajar, yang pertama berubah itu akhlaknya. Akhlak terhadap Allah berubah. Jadi senang meningkat ibadahnya. Mulai senang tahajud. Mulai dekat dengan Allah. Anda kalau ngaji dengan saya, tidak merubah Anda lebih dekat dengan Allah, tinggalkan saya, cari guru lain. Cari guru lain. Berarti ada yang nggak benar dari saya. Dan yang kedua, merubah akhlak. Dengan sesama lebih baik, lebih tenang, senang dengan ilmu, ya kan? Menilai orang insaf, objektif. Kalau ada yang tak tepat, tidak sepakat, jangan dijelek-jelekan, tinggalkan aja, nggak apa-apa, sudah itu. Dan hormati tetap. Ya, dan jangan memutus silaturahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi, ayo minum teh sama-sama. Ayo, okay. Sama-sama bareng-bareng. Walaupun mungkin ada perbedaan. Teman Anda kunut, Anda tidak, misalnya nggak ada masalah. Ya, ada masalah di situ. Jangan sampai nanti yang satu kunut, Anda bilang, udah beda aliran nih, beda manhaj. Ya, Assalamualaikum akhi, ntar aja ya. Oh, ntar aja gimana? Jangan begitu. Jelas ya? Nah ini secara matan ada ketersambungan. Bagaimana cara menyimpulkan ketersambungan matannya? Orang yang cinta ilmu dan cinta ulama dan ulamanya benar pasti merubah dirinya lebih baik. Kalau merubah diri lebih baik pasti konsisten pada kebaikan. Kalau konsisten pada kebaikan pasti ninggalkan yang salah. Kalau nggak berbuat salah, mana yang mau dicatat sama malaikat salahnya? Itu yang dimaksud hadis ini. Man ahabbal ilma wal ulama, siapa yang mencintai ilmu dan para ulama yang benar, lam tuktab alaihi khati'atuhu. Atau kalau di sini khati'atun, kalau riwayat yang disampaikan dari Qadhi Al-Husain khati'atun, kalau di sini khati'atuhu, ya, khati'atuhu, hu-nya jadi ma'rifat, diikutkan keman. Khati'atun jadi umum, apapun itu. Memahaminya bagaimana? Kalau orang rajin ngaji, ulamanya baik, pasti jadi orang baik. Kalau jadi orang baik, dia akan berusaha menjaga diri dari semua kesalahan yang mungkin terjadi. Itu khati'atun. Kalau khati'atuhu secara pribadi, dia menjaga diri. Itu maksudnya. Sehingga dirinya itu terjaga dari kesalahan. Kalau sudah tidak ada kesalahan, maka apa yang mau dicatat salah oleh malaikat? Nggak akan dicatat kesalahannya selama hidupnya. Maksudnya apa? Karena dia menjaga diri. Dari mana memahami seperti itu? Sama dengan hadis ini. Kalau puasa Arafah itu apa pahalanya? Puasa Arafah yang 9 Dzulhijjah apa? Tukaffiru sanatil madiyah wal baqiyah. Menggugurkan dosa setahun berlalu dan setahun yang akan. Setahun berlalu kita paham lah dengan tobat gugur tuh. Setahun yang akan datang bagaimana gugurnya? Kan belum dilalui. Gimana pahamnya? Jangan salah simpulkan. Udah puasa nih 9 Dzulhijjah. Ke Al-Azhar nyolong sendal. Sendal orang tuh udah diampuni sampai setahun mendatang. Udah puasa. Bukan begitu cara memahaminya. Cara memahaminya, orang ini sudah banyak istighfar seperti orang wukuf di Arafah. Dia mengoreksi diri, tobat sama Allah. Tobat nasuha. Sampai besok yang di Arafah itu lontar jumroh, menghilangkan kesalahan, di sini menyembelih.
Dia sembelih kesalahan yang digambarkan lewat perilaku hewani itu. Taubat sama Allah. Taubatnya itu menjadikan dia mencegah dari perbuatan maksiat. Jadi kalau benar puasa Arafahnya, dia tidak berbuat maksiat sampai setahunnya akan datang. Karena hasil puasanya menjaga dirinya. Nah begitu cara memahaminya. Sama persis pemahaman itu ke hadis ini. Kalau orang cinta ilmu, cinta ulama, dia mengejar ulama, belajar dengan baik, dia jaga diri dari kesalahan. Sehingga nggak ada potensi salah yang dicatat selama hidupnya. Itu maksudnya. Jadi jangan baca, oh ini palsu di hadisnya, tinggalin kitabnya. Udah, nggak dapat ilmunya. Jelas ya? Nah itu yang dimaksud dengan afdhaliyatul amal, keutamaan amalan. Yang memang untuk keutamaan ini, kalau ada hadis sahih itu yang utama. Kalau tak ditemukan hadis yang sahih, maka hadis dhaif bisa jadi rujukan. Kalau tak ada hadis dhaif, setidaknya pakai logika yang benar. Emang ente udah cukup bekalnya kalau meninggal? Emang ibadahnya sudah benar sehingga nggak butuh ilmu? Emang sholatnya sudah khusyuk? Oh enggak juga kok. Nah kalau enggak juga lah ngaji lah, masa seumur hidup nggak pernah ngaji, ya kan? Umar aja ngaji, Utsman aja ngaji, dijamin masuk surga tanpa hisab. Ente nama emang Umar, ente juga Utsman. Iya, profesi sih boleh sama, tapi kan jaminan nggak ada gitu. Jelas ya? Ya semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah merahmati kita semua, memaafkan kesalahan kita, menjadikan kita bersatu dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya, nuran lana fil qabur, syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muhibbihi. La tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu. ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Demikian yang bisa disampaikan. Teman-teman yang di Sukabumi, insyaallah saya ba'da maghrib atau ba'da isya ini insyaallah akan berada di Sukabumi, Ubud Dunia. Insyaallah mudah-mudahan sehat semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.